Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dito Trinas dengan NPM 231506115. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagian 2 yaitu learning, yang dimana di sini saya memilih judul untuk penggunaan Super Vector Machine atau SVM untuk prediksi risiko diabetes berdasarkan parameter klinik. Yang dimana teknik AI yang saya pilih adalah teknik learning. Nah, untuk algoritmanya saya memilih itu SVM atau Support Vector Machine. Nah, jadi SVM ini adalah algoritma dalam kategori pembelajaran terawasi atau supervised learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Nah, algoritma ini bekerja dengan mencari hyperplane, garis satu bidang pemisah terbaik yang dapat memisahkan titik-titik data dari kelas-kelas yang berbeda dengan margin terbesar di antara mereka. Jadi titik-titik data terdekat dengan hyperplane ini disebut supervector. Dan uh, itulah yang paling penting untuk menentukan posisi hyperplane. Untuk kasus ini dimana tidak dapat dipisahkan secara linear, jadi SVM menggunakan kernel trick untuk secara implisit memproyeksi data ke ruang berdimensi lebih tinggi di mana pemisah linear menjadi mungkin. Jadi pada kasus yang saya ambil itu kasus risiko diabetes berdasarkan parameter klinik. Jadi SVM di sini itu digunakan untuk mengklasifikasi pasien ke dalam dua kategori, yaitu memiliki risiko diabetes atau tidak gitu. Nah, klasifikasi ini didasarkan pada berbagai parameter klinis seperti jumlah kehamilan, tingkat glukosa, tekanan darah, indeks massa tubuh BMI, dan juga usianya. Nah, dengan menggunakan SVM ini, data pasien yang sudah ada, dari sini data pasiennya saya ngambil dari Kaggle terkait dengan data pasien diabetesnya. Dan juga model dapat mempelajari pola-pola kompleks dalam data tersebut. Langsung aja kita masuk ke kode learning untuk SVM-nya. Nah, jadi yang pertama itu adalah import pandas. SPD ini itu untuk import pustaka pandas, yang dimana itu untuk analisis data dan juga untuk membaca file CSV atau file Excel. Lalu ada from scalar model selection, import dan test split, itu untuk membagi dataset menjadi set pelatihan atau pengujian. Nah, di bawah juga scalar untuk pre-processing, itu untuk mengimpor scalar untuk standarisasi fitur datanya. Terus scalar SVM ini untuk penggunaan SVM, yang dimana dia import SVC atau support vector classifier. Lalu di sini ada scalar matrix, itu untuk akurasi skor, klasifikasi, dan juga confusion matrixnya. Nah, di sini saya juga untuk ngimpor matplotlib pilot, terus juga ada import seaborn. Nah, langsung aja masuk ke fungsinya. Yang dimana fungsi yang pertama itu adalah untuk memuat data diabetesnya. Jadi fungsi ini tuh bertanggung jawab untuk memuat data dari file Excel dan juga melakukan prapemrosesan awal seperti menangani nilai-nilai yang bermasalah. Jadi tampilan pertama itu bakalan memuat data dari mana gitu. Nah, karena di sini saya menggunakan diabetes.csv atau Excel ini, dia ngambil data dari situ. Kalau misalkan datanya berhasil, maka akan menampilkan data berhasil dimuat beberapa baris pertama. Dia bakalan nampilin data-data yang ada terkait dengan data diabetes tersebut. Terus bakalan nampilin statistik deskriptif datanya. Jadi bakal nampil data deskripsinya. Nah, di sini ada kolom cek 0. Kolom cek 0 ini untuk definisi daftar di kolom di mana nilai 0 ini mungkin sebenarnya mewakili nilai yang hilang. Jadi misalkan tekanan darahnya nggak mungkin 0 gitu, glukosa nggak mungkin 0, insulin nggak mungkin 0, BMI nggak mungkin 0 gitu. Lanjut ke fungsi berikutnya itu bakal nampilin terkait jumlah nilai hilang setelah penggantian 0. Jadi bakalan berjalan di fungsi kolom cek nolnya, dan juga bakalan ketampil lagi jumlah nilai hilang setelah diisi dengan rata-rata menggunakan print data is null sum. Jadi return datanya bakal dibaca lagi.
Kalau misalkan fungsi yang pertama membuat data ini tidak berhasil, dia bakalan accept untuk menampilkan file error. Jadi file data itu belum nggak ditemuin. Jadi kita harus memastikan bahwa file diabetes.csv ini ada di folder yang sama gitu. Nah, ini ada kondisi kedua juga di mana itu terjadi kesalahan saat pemrosesan datanya. Jadi bukan karena data yang nggak ada, tapi ada kesalahan saat pemrosesan. Di sini ada fungsi kedua, yang dimana fungsi ini untuk melakukan pra-pemrosesan data lebih lanjut. Jadi dia memisahin fitur dan target, terus ngebagi data, dan juga melakukan skala fitur gitu. Jadi dia ada if untuk data itu ada atau tidak. Jadi data itu kalau misalnya belum dimuat, maka pemrosesan itu nggak bisa dilakuin. Sedangkan kalau misalkan datanya ada, maka dia bakal langsung melakukan memulai pra pemrosesan data. Jadi dia bakal nampilin fitur data drop untuk outcome-nya, terus targetnya itu untuk datanya outcome juga. Jadi dia bakal nampilin fitur train, fitur trace, fitur train, target test gitu. Nah, terus bakal ketampil juga untuk print ukuran data pelatihan dan juga ukuran data pengujian dari fitur train dan juga fitur test ini. Setelah itu semua, kalau misalkan dia kan ngebaca nih scalarnya sama dengan standar scalar, terus fitur trend skalanya sama dengan scalar dot fit transformnya, terus juga fitur tes skalanya atau data pengujiannya itu sama dengan transform. Jadi kalau misalkan itu berjalan, bakalan ketampil fitur berhasil di standarisasi atau diskalakan. Dia bakal nampilin fitur train skala, fitur tes skala, target train, target test, dan scalarnya. Nah, langsung masuk ke fungsi untuk melatih si SPM-nya menggunakan data pelatihan yang udah diskalakan. Jadi yang udah diskalakan ini bakal dilatih untuk SPM-nya. Jadi tampilan pertama itu terkait dengan penggunaan fitur train skalanya itu kosong atau ada target atau target trainnya juga kosong. Kalau misalnya itu kosong, maka akan menampilkan data pelatihan belum siap. Jadi modelnya itu nggak bisa dilatih. Sedangkan kalau misalkan ada, itu bakal langsung ke model SVM-nya, bakal melatih model SVM dan juga akan menjalanin uh, kode ini terkait dengan model SVM sama dengan SVM kernel RBF dengan random state 42, terus SVM fit itu fitur skala dan target trainnya, dan dia bakalan nampilin model SVM berhasil dilatih. Dia bakalan nampilin model SVM-nya lagi. Nah, untuk yang terakhir ini, belum yang terakhir. Jadi ada fungsi untuk evaluasi model, yang dimana ini bakal nampilin model, fitur tes skala, target test, dan juga nama targetnya. Ini untuk evaluasi kinerja model yang terjadi menggunakan data pengujian yang ada. Jadi kalau misalkan datanya nggak ada, terus modelnya nggak ada, fitur tes skala nggak ada, target nggak ada, itu bakal nampilin model atau data pengujian itu belum siap. Jadi evaluasi ini nggak akan bisa dilakuin. Nah, di sini kan kalau misalkan berhasil, dia bakal nampilin evaluasi kinerja modelnya. Jadi dia bakal memprediksi untuk modelnya itu, terus bakal nampilin terkait dengan akurasi model, terus ada laporan klasifikasinya, terus juga ada matriks konfusinya, lalu juga bakalan ada ketampil untuk prediksi aktual dan matriks konfusi prediksi risiko diabetesnya. Yang dimana matriks konfusi ini bakalan ketampil gambar gitu atau tabel. Nah, di sini ya fungsi terakhir di mana sini nih fungsi untuk dari kita bisa menginputkan prediksi pasien baru gitu. Jadi kita bisa membuat bukan rancangan, lebih ke inputan kita. Misal kita masukin data-data terkait dengan kehamilan, glukosa, BMI, insulin, ketebalan kulit, dan lain-lain itu, apakah yang kita inputkan ini cenderung diabetes atau tidak diabetes gitu. Itulah pengujian dari SPM yang kita lakuin. Nah, kalau misalkan ada fungsi juga nih, dimana kalau misalkan modelnya itu nggak ada dan scalernya itu nggak ada, dia bakalan ketampil
model atau skala belum siap, jadi prediksi ini nggak bisa dilakuin. Dan bakalan menampilkan error untuk model belum bisa dilatih. Nah, di sini ada input untuk nama fiturnya, terkait dengan kehamilan, glukosa, tekanan darah, dan lain-lain. Dan juga bakal nampilin data pasiennya, fitur skala, fitur pasien skala, prediksi numeriknya, dan hasil prediksinya. Yang dimana nanti hasil akhirnya itu adalah hasil prediksi labelnya. Nah, ini adalah fungsi dari main-nya, yang dimana kita ngambil dari lokasi data diabetes.csv ini atau data Excel. Jadi ada nama kelas targetnya ini antara dia diabetes atau dia tidak diabetes. Yang dimana data diabetes ini diambil dari muat data diabetes yang di fungsi awal tadi. Nah, kalau misalkan data diabetesnya uh, itu nggak ada, dia bakal ngulang ke pra pemrosesan data. Sedangkan kalau misalkan fitur train skalanya itu nggak ada, dia bakal ngulang ke latih model SVM-nya. Kalau misalkan model SVM-nya nggak ada juga, dia bakal ngulang ke evaluasi. Jadi ketiga fungsi ini nih harus berjalan terlebih dahulu gitu. Langsung kalau misalkan itu sudah berjalan semua dan sudah bisa semua, bakalan ketampil ke mainnya ini. Mainnya ini bakal nampilin contoh prediksi pasien baru. Ini mana contoh prediksi di sini udah ada untuk kehamilan tuh dibuat 6, untuk glukosa dibuat 148, terus tekanan darah dibuat 72, terus ketebalan kulit 35, insulin 0, BMI-nya 33,6, terus ada fungsi silsilah diabetes 0,627 dan juga usianya 50. Itu untuk contoh pasien 1. Nah, di sini bakalan ngeprediksi nih pasien 1 ini yang udah kita inputin ini dia diabetes atau tidak diabetes. Nah, ini juga untuk contoh pasien 2. Nah, di sini ada ketampil untuk coba input parameter pasien sendiri. Jadi kita disuruh nginputin sendiri di terminalnya nanti. Nah, seperti di sini ada masukkan 8 parameter klinis sesuai urutan ini. Jadi urutan pertama kehamilan, kedua glukosa, ketiga tekanan darah, keempat ketebalan kulit, kelima insulin, keenam BMI, dan yang 7 tuh silsilah diabetes, dan yang ke-8 tuh usianya. Nanti bakalan ketampil untuk parameter kita. Itu prediksi diabetesnya itu diabetes atau tidak diabetes. Kalau misalkan yang kita inputin tidak valid, itu bakalan ketampil ke input tidak valid. Jadi harap masukkan angka untuk setiap parameternya. Langsung aja kita coba. Nah, pertama dia nih. Nah, ini kan untuk tampilan matriks dari konfusi prediksi resiko diabetes. Ini dari database yang diabetes.csv. Ini ada data aktual dan data prediksi, yang dimana data aktual yang diabetes itu ada 25 dan tidak diabetes ada 84. Sedangkan untuk data prediksinya yang tidak diabetes ada 25, yang diabetes ada 29 dan juga 16 ini. Nah, di sini nih dari awal kita kan memuat data. Nah, kita memuat data tuh pertama tuh dari diabetes.csv-nya, dari data diabetes. Kalau data berhasil dimuat, bakal ketampil nih beberapa baris data dari kolom diabetes tersebut gitu. Nah, kalau misalkan sudah, dia bakalan ngaluin menjalankan statistik dari deskriptif data yang ada. Jadi rata-ratanya berapa, mediannya berapa, istrinya berapa, minnya berapa, maksimalnya berapa gitu. Nah, terus kita melihat nih jumlah NAN setelah pergantian 0. Jadi yang kehamilannya 0 jadinya, yang glukosa jadinya 5 gitu. Terus kan bakal ngejalanin bahwa jumlah nilai hilang setelah diisi dengan nilai rata-rata. Itu adalah hasilnya adalah 0 semua. Nah, di sini ada fungsi lagi untuk pra pemrosesan data. Jadi ini fungsi ketiga kalau tidak salah. Nah, dia bakal nampilin ukuran data pelatihannya berapa, terus ukuran data pengujiannya berapa, terus bakal ketampil fitur berhasil distandarisasi atau diskalakan.
Nah, ini ada fungsi untuk melatih SVM yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau misalkan berhasil, dia bakal tampil model SVM berhasil dilatih dan bakal mengevaluasi kinerja modelnya. Jadi akurasi modelnya di sini adalah 0,7338. Nah, ini adalah laporan klasifikasi yang dimana yang tidak diabetes dan diabetes itu ada berapa, akurasinya berapa, average-nya berapa, weight average-nya berapa. Dan ini adalah matriks konversi. Nah, ini fungsi main yang di bawah. Jadi yang dimana pertama itu kan kita nampilin terkait dengan contoh prediksi untuk pasien baru. Nah, untuk pasien 1 ternyata itu diprediksi bahwa dia tidak diabetes berdasarkan parameter klinis yang udah diinputin. Nah, untuk yang pasien kedua ini juga terdeteksi untuk tidak diabetes. Nah, di sini kita disuruh masukin untuk 8 parameter klinis. Yang pertama itu kehamilan. Misal kita buat di sini 6 juga. Glukosa kita buat di sini 165. Tuh, 65. Nah, tekanan darah kita buat 70. Ketebalan kulitnya 32 aja. Nah, insulinnya 0. BMI kita buat 33,8. Fungsi sosial diabetes kita buat 0,9. Usianya misalkan dia udah di 48. Nah, berdasarkan parameter yang kita buat, itu terdeteksi bahwa parameter kita ini diabetes gitu berdasarkan data-data yang ada. Jadi terbukti bahwa parameter ini itu akan mengalami diabetes. Baik, cukup sekian terkait dengan SVM untuk pendataan diabetes atau tidak. Saya akhiri, terima kasih mohon maaf apabila salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.